Ya, apa kabar Mbak Ulan? Baik, luar biasa dalam Ya, kasih Tuhan. amin, haleluya. Ini mic-nya ini apa? Ya, mungkin suaranya bisa agak besar ya. Oh iya. Iya, ya. Oh. Oke. Mbak Ulan, terima kasih sudah hadir bersama-sama kita dan mau menceritakan bagaimana Mbak punya perjalanan iman. Ya, Yes. Mbak dulunya kan tidak percaya Tuhan Yesus nih. Ya, Tidak bahkan Tuhan Yesus. suka menghina Tuhan Yesus ya. Pada saat kecil suka Ya. menghina bersama teman-teman. Oke, ya diceritakan dulu latar belakangnya, baru nanti saya bertanya kepada hal-hal selanjutnya. Bagaimana latar belakang Mbak Ulan dulu di agama yang lama? Baik, dulu saya Muslim ya. Iya. Orang tua saya dari papa saya itu Islam fanatik. Iya. Kalau ibu saya sebenarnya lebih kejawen. Dari kecil saya diajarkan untuk mengaji. Iya. Jadi pulang sekolah sore harus ngaji. Dari saya TK ngaji sampai kelas 4 SD itu saya sudah khatam. Dari angkatan sekolah ngaji di situ saya nomor pertama yang sudah khatam pada saat itu. Itu termasuk cepat ya, masih kelas 4 SD sudah khatam. Dulu saya SD terkenal pandai ya di sekolah dan di ngaji. Dan saya rajin untuk sholat 5 waktu. Tetapi di luar ngaji, di luar sekolah, saat bermain seperti itu, teman-teman tuh yang Muslim gitu ya. Kalau kadang melihat Tuhan Yesus tuh dengan cara yang mengata-ngatain yang aneh-aneh gitu loh. Menghina lah. Menghina. Intinya menghina. Misalnya seperti apa? Misalnya sempakan tok, dan itu dalam arti kok pakai CD aja gitu. Pakai celana dalam tok gitu ya. Banyak sekali sih kata-kata anak kecil pada saat itu untuk menghina Tuhan Yesus. Nggak tahu dari mana, siapa yang ngajarin juga nggak tahu. Saya ikut-ikutan aja karena kan saya kan juga belum mengerti, belum mengenal Tuhan, dari saya lahir sudah di agama ya Muslim seperti itu. Pertanyaan saya Mbak, itu setelah mengata-ngatai, menghina Tuhan itu apa yang dirasakan? Puas atau gimana pada waktu itu? Ya puas, ketawa-ketawa bareng gitu sama teman-teman seperti itu. Dan mereka juga ketawa-tawa. Karena di lingkungan saya pada saat itu kan nggak ada ya yang ada yang Kristen cuman 1-2 aja. Jadi semua bebas untuk menghina, merendahkan gitu. Ya. Tapi tidak ada yang cerita ini menista agama, tidak ada ya. Banyak kata-kata, terus lagu-lagu dan lain yang menghina. Saya sudah lupa ya, intinya yang tadi saya ceritakan. Cuma pakai CD doang gitu, disembah dan lain-lain gitu lah. Banyak sekali kata-kata hinaan. Nah, saya mau tanya Mbak Ulan. Mbak Ulan kan rajin sholat tuh. Apa dasarnya? Kenapa? Memang itu wajib diperintahkan, kalau dijalani apa manfaatnya, kalau tidak dijalani apa akibatnya? Kalau di Muslim itu kewajiban ya, sholat 5 waktu kewajiban. Kalau nggak dilakukan, ada ajaran yang meninggalkan 1 sholat aja di sana hukumannya bisa bertahun-tahun di neraka seperti itu. 1 kali sholat nggak dilakukan. Jadi saya ibadah itu juga seperti takut aja masuk neraka gitu. Jadi dan guru ngaji saya juga sering ngasih tahu orang tuamu juga suruh sholat gitu. Biar enggak, orang tua disuruh sholat juga. Nanti kan karena untuk nanti kalau meninggal kan harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, 1 rambut dibagi 7 susah ya. Karena harus rajin sholat 5 waktu. Kalau doa-doanya ya sebenarnya bagus untuk mengajarkan doa-doa seperti itu. Tapi saya tidak menerima kedamaian aja. Kok saya beribadah dengan Tuhan karena takut masuk neraka gitu. Mbak Ulan pernah renungkan nggak 1 rambut dibelah 7? Terus dilewati, apa mungkin orang bisa sampai ke sana? Ya, pernah renungkan nggak waktu itu? Dasarnya harus sholat. Harus ngaji, harus sholat, harus berbuat baik gitu. Kalau jadi nggak bisa melewati itu. Dasarnya itu. Nah setelah itu saya pernah diajak ke rumah tante saya yang Kristen, karena dari semua keluarga cuma tante yang diberkati pada waktu saya kecil.
Tante dari mama? Tante dari mama. Karena kalau dari papa saya nggak ada yang Kristen, fanatik semua. Oke, terus? Di sana saya pernah diajak ke gereja, ya saya ikut-ikut aja, cuma saya tidak mengerti apa yang diajarkan gitu. Saya juga pernah seperti kayak meminum anggur dan roti, ya saya ikut-ikut aja minum anggur dan roti, tapi juga saya tidak mengerti apa itu maksudnya. Gitu. Kalau sekarang tante saya pernah cerita, dulu tuh kecil kamu sering saya doain untuk ikut Tuhan Yesus. Gitu. Tapi karena saya kakak saya, ibu saya, dan papa saya semuanya Islam, ya saya mengikuti ajaran mereka. Terus setelah itu saya SMP masuk ke sekolah yang benar-benar Muslim, sekolah yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Muslim gitu. Sekolah apa tuh, Mbak? Muhammadiyah. Oke. Di sana saya lebih dalam lagi untuk pengajaran. Pelajarinya. Lebih mengerti, banyak-banyak doa di sana. Setelah itu, tapi waktu saya SMP itu saya malah sukanya lagu-lagu Kristen ya. SMP itu sudah mulai ada sentuhan. Sentuhan Roh Kudus ya. Cuma Mbak belum sadar. Mengerti. Di sana saya menyanyi lagu-lagunya Kristen, lagunya Nikita tuh saya nangis sendiri. Nangis sendiri. Luar seperti biasa. Lagunya Janjimu seperti fajar itu. Pagi. Iya, saya nyanyi itu saya nangis sendiri. Padahal kan itu kan. Padahal iman masih di Muslim, di Islam. Luar biasa teman-teman. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Dia bertahta di atas pujian. Oleh sebab itu, kalau kita nyanyi, kuasa Tuhan itu turun di dalam hidup kita. Banyak orang tidak mengerti. Orang bilang orang Kristen itu apa itu nyanyi. Ini orang tidak mengerti tentang Tuhan. Nyanyi itu memuji. Tuhan itu paling senang dipuji. Ya, Tuhan itu paling senang disembah, dipuji, disembah, diagungkan. Ya. Sedangkan manusia senang kalau dengar pujian, dipuji, ya. Biar dia lagi capek, kalau dia dipuji sama suaminya, dia bisa kerja 2 kali lipat. Begitu juga suami, biar dia lagi capek, kalau dia dipuji anaknya, dia dipuji istrinya, itu luar biasa. Nah, kenapa orang Kristen sedang memuji? Karena itu kebenaran. Karena Anda tidak tahu kebenaran, makanya Anda menghina-hina. Apa itu orang Kristen nyanyi-nyanyi? Itu karena otaknya error. Tidak mengerti kebenaran. Oke Mbak, lanjutkan Mbak. Terus bagaimana jalan ceritanya? Setelah itu sudah, saya kan walaupun saya dalam keluarga Muslim, cuman kebetulan papa mama saya enggak yang sholat 5 waktu. Gitu. Papa mama enggak? Enggak, yang terkenal lebih pinter ngaji dan lebih itu tuh saya sih sebenarnya. Yang dipandang Mbak Wulan sendiri ya. Yang dipandang oleh keluarga di papa saya itu sebenarnya saya yang dipuji-puji. Anak ini loh yang Wulan, ini loh yang pinter ngaji. Sangat gitu, religius ya, sangat agamawi ya. Terus untuk papa mama saya itu sebenarnya enggak. Karena saya juga sebenarnya broken home. SMP, SMA sudah broken home, saya tidak merasakan kasih dari bapak saya. Saya kerja gitu kan. Saya sempat sempat kenakalan remaja juga sih. Saya pergi dari rumah karena saya nggak merasakan kasih dari orang tua, papa. Tapi saya pernah sampai waktu itu saya masih Muslim, saya nangis gitu kan di masjid, di sana lama gitu. Tapi anehnya saya malah dipertemukan dengan calon suami saya ini. Setelah nggak lama saya berdoa gitu. Sorry Mbak, kegiatan dulu di masjid apa saja yang Mbak lakukan dulu? Waktu saya kecil, saya pernah lomba banyak ya, lomba untuk kaligrafi, nulis Arab. Ya saya menang juga. Saya pernah baca Al-Quran di masjid. Baca Al-Quran? Di masjid. Terus? Pakai speaker gitu kan, pada saat Maulid Nabi. Banyak yang ditunjuk untuk saya untuk mewakili kegiatan-kegiatan. Tilawatir gitu? Lomba baca dengan suara merdu, suara indah? Untuk suara indah enggak, cuman disuruh untuk baca saja, melantunkan. Ya, oke. Nah, bagaimana pemahaman Mbak Wulan terhadap kekristenan waktu itu? Apa yang diajarkan, didoktrin sama Mbak Wulan? Karena tante saya Kristen, saya sedikit mengerti tentang Tuhan Yesus. Bukan maksud saya dari sekolah atau dari guru ngaji atau apa, Mbak Wulan didoktrin seperti apa
tentang kekristenan, misalnya Kristen itu menyembah patung atau apa, seperti apa ya Mbak? Itu. Karena mereka kan tidak membolehkan untuk menyembah selain Allah ya. Kalau menyembah Tuhan lebih dari satu, berarti itu musyrik ya namanya. Di dalam mereka namanya musyrik. Menyembah selain Allahnya mereka. Gitu. Menyembah Tuhan Yesus itu kan kadang kan kita kan juga memasang untuk foto-foto Tuhan Yesus itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu musyrik, Tuhan itu dibenci oleh Allah gitu. Kalau menyembah berhala itu sama, bagi mereka sama dengan menyembah berhala. Dan Tuhan paling benci kalau sampai berani untuk seperti itu, ya nggak ada ampun dan pasti masuk neraka. Nggak ada ampun, pasti masuk neraka. Dosa yang lain bisa diampuni, tapi kalau dosa musyrik menyembah selain Allah langsung masuk neraka. Jadi pandangan Mbak Wulan terhadap kekristenan itu setelah mulai dewasa, seperti apa Mbak Wulan melihat orang Kristen? Apa Mbak Wulan bila mengatakan kafir atau apa, atau bagaimana dalam berinteraksi kalau ketemu orang Kristen pada waktu itu? Pada saat sudah saya pindah atau belum? Belum, sebelum pindah. Sebelum. Masih di agama yang lama. Ya, karena saya sudah besar, saya menghormati sih, tapi saya masih menjalankan kewajiban saya menjadi seorang Muslim. Tapi saya menghormati agama yang lain. Tapi waktu itu saya juga belum mau untuk terima Tuhan Yesus gitu, karena saya masih di dalam hati pikiran saya, karena pelajaran saya juga waktu pada saat kecil, karena itu musyrik, itu menyembah berhala, nggak boleh gitu. Karena dalam pemahaman Mbak Wulan, Tuhannya orang Kristen 3. Iya, Tuhannya 3. Terus bagaimana kalau saya mau berdoa kalau Tuhannya 3? Saya bingungnya seperti itu dulu. Iya. Setelah itu saya boleh dikenalkan dengan suami saya yang sekarang. Karena dia Kristen, saya Islam. Bukan berarti saya sekarang masuk Kristen karena dia. Enggak sama sekali. Kalau ada orang yang bilang, oh karena suaminya jadi Kristen, enggak sih. Walaupun saya enggak sama suami saya pun, saya masih tetap untuk bersama Tuhan Yesus. Amin. Saat itu saya coba tanya pada waktu itu pacar ya, Tuhan Yesus tuh gimana sih? Saya bilang gitu. Seperti apa sih gitu. Terus dia menceritakan tentang kasihnya Tuhan gitu. Di sana juga saya merasakan kayak aliran Roh Kudus mungkin ya. Kayak menenangkan hati saya untuk mendengarkan ceritanya, ada damai, sukacita. Iya, ada kasih gitu. Walaupun saya sebenarnya belum terima, karena kan nggak mudah juga ya dari kecil. Dari kecil banyak doktrin-doktrin yang Tuhannya orang Kristen ada 3. Tapi kok saya merasakan kasih yang beda, damai yang beda gitu. Terus banyak sih yang calon suami saya waktu itu, belum calon ya, pacar ya, menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang perbedaan-perbedaannya gitu. Saya bingungnya gini, apa sih bedanya? Kalau yang di Kristen kan, kalau di Islam kan Yesus itu Isa ya. Saya bingungnya, di Isa kan nggak disalib, yang disalib kan Yudas gitu. Jadinya Isa tuh pada saat masuk ke bait Allah atau apa diambil sama Tuhan, ditarik langsung ke surga, yang gantiin Yudas, yang disalib Yudas. Tapi kenapa di Kristen kok Yesus yang disalib gitu? Itu seperti penyelewengan ya. Kalau sekarang saya sudah tahu. Kalau waktu itu saya juga banyak saya nge-share sharing sama pacar saya. Terus dia memberikan pengertian-pengertian yang saya pernah nggak Mbak Wulan berpikir pada waktu itu, kalau Tuhan punya cara kerja seperti itu, berarti kan memalsukan data yang bukan Tuhan Yesus diganti ke orang lain, ya kan? Berarti dipalsukan. Berarti orang yang tidak sebenarnya yang disalib kan? Pernah nggak Mbak Wulan berpikir seperti itu? Kalau di Muslim banyak sih yang gitu, cerita-cerita yang seperti itu dan mereka sih fine aja, nggak ada pikiran yang seperti itu gitu. Ikut saja. Dan katanya karena sudah ditarik, terus nanti
Kalau sudah kiamat dia turun mau memberikan pengertian kalau yang disalib itu bukan Isa tapi Yudas gitu. Tapi sekarang saya sudah Kristen, saya tahu Tuhan Yesus nanti datang ke dunia untuk memberitakan kebenaran bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kalau kita di dalam kebenaran, tidak mungkin Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, tidak mungkin Dia memasukkan data. Apalagi ini tentang penyaliban. Iya. Masa Dia main ganti orang? Itu kan berarti pemalsuan data. Yang dikenal oleh umat Tuhan, oleh orang yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan Yesus. Masa Dia salib, Dia ganti? Itu kan pemalsuan data. Iya. Kalau seperti itu cara kerja Tuhan, maka Tuhan itu nggak benar, ya. Tapi memang tidak seperti itu. Yang benar adalah Tuhan Yesus disalibkan karena apa? Karena Dialah anak domba. Makanya di dalam perayaan kekristenan, perayaan keagamaan, ya, kita kan mengenal hari raya korban. Iya. Ada penyembelihan hewan, kan? Nah, Idul Adha, ya. Iya, itulah hewan. Anak domba Allah itulah yang dikorbankan. Dialah final daripada penyembelihan hewan. Karena darah hewan itu tidak mungkin bisa menguduskan manusia. Tapi darah domba Allah lah yang bisa menguduskan manusia. Dan itu dari perjanjian lama itu sudah diperkenalkan. Jadi umat Tuhan itu menjadi tahu kalau untuk penebusan pengampunan dosa itu harus melalui penumpahan darah, karena memang setan itu haus darah. Ya, setan itu menuntut darah ditumpahkan. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus yang mati? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, darahnya lah yang ditumpahkan supaya kita tidak perlu ditumpahkan darah kita. Karena setan menuntut itu. Begitu, Mbak. Yeah. Setan menuntut itu supaya setan itu haus darah sekali. Makanya selalu setan itu halal darahnya, halal. Karena apa? Karena dia selalu menimbulkan kebencian, kemarahan, supaya manusia saling membunuh. Ya, begitu. Oke. Bagaimana Mbak bisa ketemu dan kemudian dalam pertemuan dengan pada waktu itu pacar, bagaimana Mbak Wulan bisa mengenal Tuhan? Kita bercerita ya tentang tadi. Saya cerita tentang agama saya, dia cerita tentang agamanya. Kita saling berpikir. Dia menjelaskan apa yang sebenarnya agama saya dan dia gitu. Saya masih antara percaya dan enggak. Saya tanya, kok Tuhan punya anak? Kan nggak boleh, kan nggak ada Tuhan punya anak. Allah kan cuma satu gitu kan di Islam. Terus bukan berarti Tuhan tuh terus ngelahirin anak, dia bilang gitu. Yang dimaksud tuh seperti anak panah atau anak buah kan, anak kan nggak panah itu kan nggak beranak, tapi tangga, nah seperti itu ibaratnya kota, seperti itu. Kan nggak ada bapak kota. Dia menjelaskan kalau Allah Bapa itu seperti matahari, kalau Tuhan itu seperti sinar, kalau Roh Kudus itu seperti yang kita rasakan cahaya panasnya gitu. Dia menceritakan seperti itu. Saya masih belum langsung percaya gitu loh, kan nggak mudah ya. Tapi saya mimpi saya itu di dalam kegelapan, gelap sekali. Ada satu titik cahaya, satu aja. Saya lihatin terus titik apa. Tiba-tiba tuh semakin mendekat titik itu. Terus muncul di hadapan saya tuh sosok Tuhan Yesus. Udah gitu aja mimpinya. Terus saya bangun. Kok mimpiku gitu ya? Terus dari situ saya mau dibaptis. Saya bilang gitu. Saya mau dibaptis. Saya setelah itu dibaptis sama bapak mertua saya kan, bapak mertua saya pendeta. Saya dibaptis, didoakan. Saat saya diceburkan ke dalam air tuh saya seperti mendengar guntur gitu. Kalau bahasa Jawanya gluduk ya. Gluduk, bledek ya. Saya mendengar itu. Tapi setelah itu saya tanya sama suami saya, setelah dibaptis itu, tadi ada guntur nggak sih, ada bledek nggak sih? Enggak kok, gitu. Dan katanya suami saya kan dia juga pintar melihat kan. Pada saat saya dibaptis tuh kayak ada ular yang keluar dari, tapi bukan ular yang sungguhan gitu. Setelah saya dibaptis tubuh saya tuh berasa enteng, kayak enteng banget, kayak dosa-dosa atau apa tuh kayak
kayak apa ya, seperti lahir baru mungkin seperti ya, lepas gitu, enteng banget. Nah di situ suami saya memberikan pengertian lagi, belum jadi suami saya, masih pacar saya, memberikan pengertian, kalau kamu sudah dibaptis, kalau kamu mau terima Tuhan Yesus, kamu lebih dekat, lebih mendekat aja ke Tuhan, meminta Roh Kudus gitu. Terus saya ikut SPY itu, SPY seperti kebaktian apa? Pemuritan ya, pemuritan. Saya pengikut Yesus. Di situ saya lebih mengenal Tuhan Yesus, lebih mengenal kasih yang dulunya saya belum, kadang saya tukang marah, sekarang diubahkan menjadi penuh kasih. Yang dulunya mungkin saya pernah tukang bohong atau dusta, sekarang saya nggak berani untuk seperti itu, karena malu aja. Tuhan sudah mengasihi saya, kok saya membalasnya dengan hal yang jahat gitu. Dulu yang saya beribadah karena takut dengan dosa neraka, sekarang saya beribadah dengan cinta kasih dengan kasih, cinta kasih kepada Tuhan. Teman-teman, Mbak Wulan, dia dalam satu saat Tuhan memperkenalkan dirinya lewat penglihatan di dalam mimpinya. Dia melihat di dalam kegelapan tiba-tiba muncul satu titik, dan titik itu berubah menjadi terang, dan semakin terang itu semakin membesar dan mendekat kepada Mbak Wulan, dan pada saat itu terang itu menjadi wajah dan sosok daripada Tuhan Yesus. Dan itu artinya apa? Mbak Wulan yang tadinya hidup dalam kegelapan, begitu Tuhan Yesus datang, beliau jadi mengerti bahwa inilah terang. Karena tanpa terang datang, kalau terang tidak datang di dalam diri seseorang, orang tidak mengenal siapa Tuhan. Jadi terang itu masuk, Mbak Wulan jadi mengerti. Dan pada saat Mbak Wulan melihat terang dan Tuhan Yesus yang adalah terang itu, maka dia jadi sadar bahwa inilah Tuhan yang sebenarnya. Dan di situ Mbak Wulan mengambil keputusan untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kisah selanjutnya, Mbak? Setelah sudah percaya dan terima Tuhan Yesus, apa yang terjadi dengan Mbak Wulan? Saya ikut SPY itu kan, di sana saya tuh masih tanya-tanya, nggak tahu, seperti ada bisikan, mungkin setan atau gimana, ada bisikan, kamu tuh belum mengerti tentang Tuhan, anak-anak, maksudnya Bapa dan anak Tuhan Yesus itu, masa Bapak punya anak gitu, kok udah masuk Kristen, seperti ada bisikan seperti itu. Jadi intimidasi sama iblis. Dan apalagi saya keadaan down juga ya, pindah ke Kristen, dijauhi semua teman, keluarga. Biasanya yang mereka fun-fun aja, tiba-tiba minder semua. Saya seperti bisik seperti itu, kok kamu tuh mau gitu loh. Saya tanya ke Bapak Marto yang pendeta juga, dan dijelaskan tentang kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Dan saya tanya ke kakak pembina saya yang di SPY, kakak pembina saya bilang, udah kamu tuh jangan terlalu berpikir yang seperti itu tuh setan yang ngasih tahu kamu untuk berontak hal seperti itu. Percaya aja bahwa ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus. Di situ semakin, jadi saya semakin tenang untuk beribadah dengan Tuhan dengan penuh kasih. Dan dulunya saya benci dengan bapak saya, jasmani ya, karena broken home itu. Setelah saya mengikut Tuhan pulihkan hati saya. Jadi saya mau mengasihi bapak saya, mengampuni bapak saya. Karena saya biasa sekali teman-teman ya, menunjukkan bahwa apabila Tuhan Yesus masuk di dalam seseorang, maka kasih itu masuk juga. Tadinya Mbak Wulan adalah orang yang sangat membenci papa kandungnya. Kenapa? Karena dia merasa diperlakukan dengan tidak baik. Karena Mbak Wulan, maaf cerita, dia dari keluarga broken home. Dan apa yang dilakukan oleh bapaknya pada waktu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, sepertinya itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Ya. Dan pada waktu Mbak Wulan terima Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, kasih mengalir. Ya. Semua kebencian terhadap papanya itu hilang. Itulah ciri-ciri orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar. Tapi kalau orang berjumpa dengan setan, yang ada di dalam hatinya amarah, ingin membunuh,
membenci, pokoknya pertikaian, itu yang muncul. Karena memang setan itu biangnya kejahatan. Dialah yang mengajarkan manusia untuk saling membunuh. Ya. Dan oleh sebab itu tidak bisa dibantah. Seorang Wulan menemukan Tuhan yang adalah kasih, dan beliau jadi mengasihi orang tuanya. Dan terjadi perubahan setelah beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kisah selanjutnya, Mbak? Kisah selanjutnya setelah saya ikut SPY itu, orang tua saya sebenarnya belum tahu kalau saya Kristen ya. Karena balik lagi ke kasih, jadi saya mengasihi mereka, saya datang kepada mereka. Dulunya yang bapak saya juga benci dengan saya yang berontak karena keluar dari rumah, saya datang kembali lagi, saya memberikan kasih kepada mereka, dan begitu juga calon suami saya juga memberikan kasih. Tiba-tiba bapak saya juga mungkin dikasih pengertian Tuhan atau bagaimana, bapak saya bilang, ya udah, kamu sudah besar, pilihlah jalan kamu sendiri, itu baik atau buruk pilihlah sendiri, resikonya tanggung kamu sendiri gitu. Tapi dalam hati saya ingin sebenarnya semua keluarga saya juga seperti saya yang dipilih Tuhan, dan mereka juga boleh diselamatkan oleh Tuhan. Sebenarnya dalam hati saya sampai sekarang pun masih. Untuk ibu saya, setelah saya Kristen ini, ibu saya sering ikut saya ke gereja, datang ke gereja. Walaupun dia takut, sebenarnya ibu saya mau sama seperti saya, mungkin takut karena keluarga-keluarganya juga Islam ya, takut. Jadi pernah sih ibu saya bilang, adikmu ikut kamu aja. Oh, adiknya gitu. Mbak Wulan. Sekarang ibu saya sudah almarhum ya, sudah meninggal. Adikmu ikut kamu aja gitu. Pernah bilang seperti itu. Ini saya dalam proses untuk menyelamatkan keselamatan kepada mereka. Iya, adik saya. Ada satu teman yang sudah percaya boleh terima Tuhan Yesus, dan sekarang boleh dipakai Tuhan untuk melayani. Tuhan pakai untuk pelayanan, luar biasa. Dari satu jiwa ke jiwa yang lain, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Bukan supaya agama Kristen bertambah banyak, itu tidak penting. Itu cuma bikin capek pengetikan KTP, ganti-ganti KTP cuma bikin capek orang. Bukan itu. Tapi yang penting banyak jiwa yang pulang ke surga. Kenapa kami senang kalau banyak jiwa pulang ke surga? Karena itulah kasih. Kasih itu mengasihi semua orang, mencintai, bukan membenci orang lain. Ya, itulah Tuhan yang benar, mengajarkan kasih. Kami mengasihi siapapun Anda. Mungkin ada yang berkata, tapi kami benci, kami tidak suka dengan kamu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, bukan itu yang penting. Yang penting itu kasih Tuhan. Yang penting apa yang Tuhan sediakan itu kami bisa bagikan kepada teman-teman. Mau kalian benci sama kami, mau kalian hina, tidak masalah, tidak penting itu, ya. Karena di dalam Tuhan semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan memberikan kasih yang terus kami terbeban untuk supaya kita semua sama-sama bisa pulang ke surga. Oke, Mbak Wulan, kira-kira tantangan apa saja yang dialami selain dihina-hina teman waktu itu, apalagi? Dijauhi teman ya. Waktu itu saya dijauhi teman, saya juga doa sama Tuhan. Tuhan, kok kenapa sih semua teman menjauhi saya gitu? Padahal kan sama aja kan. Saya pikir saya kan tidak menyakiti hati mereka gitu karena pilihan saya aja. Sebelum saya menikah aja, tetangga-tetangga saya datang ke rumah. Sebenarnya saya sudah pindah Kristen ya, tapi mereka nggak tahu. Datang ke rumah untuk ngasih tahu ke ibu saya, jangan sama itu, nanti jadi Kristen gitu. Banyak keluarga saya juga menentang semuanya untuk saya pindah Kristen. Padahal saya sebenarnya sudah dibaptis, tapi saya belum bilang. Tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan kenapa semua menjauhi saya gitu. Tapi Tuhan jawab doa dengan saya digantikan oleh teman-teman yang baru. Teman-teman yang mengerti kasih Tuhan juga. Teman-teman yang kita bareng-bareng ya di SPY kan dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita bareng-bareng semua dari awal untuk mengenal kasih Bapa gitu. Dari sana saya juga banyak teman. Dan sekarang pun teman-teman saya yang dulu menjauhi saya jadi baik sama saya. Jadi sahabat lagi sama saya walaupun berbeda agama. Karena saya memberikan kasih kepada mereka, saya tidak membenci mereka.
Saya caranya ngajak omong terus, baiki terus gitu. Saya nggak membenci. Akhirnya mereka mau untuk berteman lagi sama saya, jadi sahabat-sahabat saya lagi. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hadir, maka semua berubah jadi surga, semua berubah jadi sukacita, semua berubah jadi kebaikan, tidak ada kebencian. Itulah yang diajarkan kepada Mbak Wulan, kasihi sesamamu manusia, bahkan kasihi musuhmu, berdoa, minta berkat buat mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak ada hukum yang melebihi daripada itu. Karena itulah kebaikan, kebaikan yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan yang benar. Ya, jadi sangat simpel untuk mengenal Tuhan yang benar. Luar biasa kasih Tuhan. Nah, Mbak Wulan, kira-kira setelah mengikut Tuhan kan pasti mengalami mujizat-mujizat ya? Iya. Tidak mungkin mempercayai hanya apa yang ditulis dalam Alkitab. Mbak Wulan tadi sudah mengalami sendiri secara langsung, melihat Tuhan dari cahaya dari satu titik, dan itulah yang menjadi terang yang membuat Mbak Wulan bisa mengenal siapa Tuhan yang benar. Nah, kira-kira mujizat-mujizat apa saja yang dialami setelah ikut Tuhan? Mujizat yang saya alami mungkin doa yang selalu jawab ya oleh Tuhan. Oh, gitu. Haleluya. Banyak hal dari yang kecil sampai doa yang besar, susah-susah. Tuhan selalu jawab. Amen. Tuhan selalu berikan petunjuk oleh saya. Walaupun saya dalam keadaan di bawah, tapi Tuhan nggak membuat saya untuk tergeletak. Ya, tapi Tuhan selalu memberikan pengertian bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Gitu. Contoh kecil saja ya, pernah doa, Tuhan kok hari ini saya waktu itu saya kan jual online ya, kok nggak ada yang laku gitu. Gimana nanti saya harus membayar ini itu. Tiba-tiba Tuhan ngasih order yang melimpah. Itu mujizat juga ya, walaupun nggak yang terlalu besar, tapi itu berarti juga karena berarti Tuhan itu tidak meninggalkan saya. Itu mujizat. Pengertian saya itu seperti itu. Saya doa juga selalu dijawab Tuhan tuh nggak, walaupun saya mengalami naik turun, saya selalu bersama Tuhan, saya nggak masalah. Gitu. Jadi teman-teman, mujizat itu semua mujizat besar, mujizat luar biasa. Cuma kadang-kadang orang mengelompokkan. Pikirnya kalau 100-200 ribu mujizat kecil. Kalau 2M, 3M baru mujizat besar. Bukan. Ya mujizat besar itu dari tidak ada menjadi ada. Tadi tidak ada pembeli. Buka online, tidak ada order masuk. Tapi begitu Mbak Wulan datang kepada Tuhan Yesus, order datang berlimpah-limpah. Mau angkanya 100 ribu, 50 ribu, itulah mujizat. Karena apa? Karena Tuhan membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa sekali. Dan Mbak Wulan, saya percaya terlalu banyak mujizat yang membuat Mbak Wulan semakin menjadi yakin, semakin mencintai bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Begitu kan? Iya. Atau bagaimana? Atau ada Tuhan selain Tuhan Yesus? Ada Bapa dan Roh Kudus. Ya. Jadi sudah harga mati, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus ya. Yes. Ya, itu luar biasa. Nah, Mbak Wulan, kira-kira di dalam mengikut Tuhan ini seperti apa komitmennya? Tadi kan banyak orang yang mengira bahwa Mbak Wulan ini ikut Tuhan Yesus ini karena laki-laki. Oh iya, banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana komitmennya ini? Apakah kalau misalnya tanpa suami misalnya, ini misalnya ya, bukan mendoakan, suami duluan pulang dipanggil Tuhan, kira-kira Mbak Wulan masih mau tetap setia kepada Tuhan apa bagaimana, atau mau balik lagi? Sebenarnya bukan nanti suami dipanggil Tuhan, enggak. Sekarang dalam kehidupan berumah tangga saya aja pun kan kadang suami namanya manusia ya, juga pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Pada saat saya sudah pernah ada benci juga dengan suami, tapi saya juga tidak meninggalkan Tuhan. Itu contoh kecil ya yang sudah saya alami. Luar biasa. Mereka yang belum mengenal saya pasti, oh Wulan tuh Kristen karena suaminya Kristen, karena dia
nikah aja sama orang Kristen jadi Kristen. Karena dia belum mengenal saya sebenarnya. Kalau sudah mengenal saya, pasti mereka tahu kalau saya benar-benar mencintai Tuhan. Amin. Jadi berarti itu tidak benar kalau orang mengatakan Wulan jadi Kristen karena suami. Karena laki-laki gitu ya. Jadi karena memang betul-betul mengalami Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Nah, saya satu pertanyaan Mbak Wulan. Kira-kira kalau tantangan makin besar, kan Tuhan Yesus bilang, kamu kalau percaya aku, kamu akan dikucilkan, kamu akan dibenci orang, kamu akan pikul salib. Kira-kira kalau tantangan makin besar, bagaimana nih komitmen? Apa mau mundur, apa bagaimana, apa mau terus ikut Tuhan Yesus? Selama ini juga saya banyak tantangan, tapi Tuhan selalu menggandeng saya sih. Amin. Jadi saya nggak mau untuk meninggalkan Tuhan dengan apapun. Tidak mau balik lagi? Nggak mau. Kalau ada tawaran, godaan? Enggak. Enggak kan? Luar biasa sekali. Tuhan Yesus harga mati? Harga mati untuk saya. Amin. Luar biasa sekali. Teman-teman, begitu luar biasa bagaimana seorang Wulan yang mengalami kasih Tuhan secara ajaib, dan dulunya dia sempat menghina-hina Tuhan, bahkan dulunya dia sangat rajin dengan syariat-syariat dengan imannya yang sebelumnya, tapi bagaimana Tuhan Yesus hadir dan beliau berubah, mengalami mujizat, mengalami Tuhan secara langsung, dan itulah kenyataan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar, yang menyatakan diri kepada manusia. Jadi kalau kita bilang dia Tuhan, dia berdasarkan apa? Kan begitu yang benarnya. Kita bilang ini handphone berdasarkan apa? Kalau kita begini-begini, tidak bisa hubungi orang lain, kan ini bukan handphone namanya, kalau dia tidak bisa hubungi orang lain. Kita bilang dia Tuhan, berarti dia maha kuasa. Nah, kalau kuasanya kita tidak pernah rasakan, berarti kita sedang ngomong kosong. Kita sementara berbohong kepada banyak orang, kita sedang berbohong kepada diri kita sendiri. Yang paling berbahayanya, kita nanti masuk neraka, karena kalau kita manusia tidak ketemu dengan Tuhan benar, Tuhan yang benar, pasti dia masuk neraka. Luar biasa, alamilah Tuhan. Jangan sampai terlambat teman-teman, karena waktu kita singkat. Kalau Anda sudah mati, Anda tidak bisa dipindahkan dari neraka ke masuk surga. Oleh sebab itu, sebelum Anda mati, sebelum habis waktumu, percayalah dan carilah Tuhan yang benar, karena hanya Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ingat, tidak ada seorang pun. Ya, kalau Anda termasuk orang, maka tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga. Kenapa dibilang dia Bapa? Bukan karena dia haus seks, bukan. Itu karena otak error saja. Makanya manusia selalu mengait-ngaitkan kalau dibilang Bapa berarti dia melakukan seks dengan istrinya. Bukan, dia disebut Bapa karena benihnya berasal dari dia. Ya, kenapa anak saya disebut anak saya? Karena benihnya berasal dari saya, bukan karena seksnya. Ya, kenapa Anda disebut anak bapamu? Karena bukan seksnya, tapi karena benihnya. Karena benihnya. Kita semua tahu bahwa benih itu datang dari Tuhan, datang dari Bapa di surga. Makanya dia disebut Bapa. Itu karena benihnya, bukan karena seksnya. Ayo teman-teman, berpikiran lebih cerdaslah. Jangan mau dibodohin setan terus. Bukan karena seksnya. Ya, segala sesuatu dikaitkan dengan seks. Itu kan pikiran kotor yang ada di dalam manusia yang ditanamkan oleh setan. Seolah-olah Tuhan itu nge-seks terus. Itu bukan disebut Bapa, itu bukan karena dia melahirkan anak. Karena benihnya berasal dari dia. Ya, disebut anak kita ya karena benihnya. Gitu teman-teman. Dan Mbak Wulan yang terakhir, mungkin Mbak Wulan mau memberikan pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya singkat saja. Apa yang mau dipesan kepada mereka? Saya mau berpesan kepada teman-teman. Jangan takut untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengenal Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Jangan takut. Kamu mencoba membuka aja hati pikiran kamu tentang Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kasih pengertiannya, memberikan Roh Kudus untuk kamu semakin mengerti, mendalami tentang Tuhan Yesus itu seperti apa, gitu. Karena Tuhan nggak peduli kamu berdosa atau kamu
jadi dulunya seperti apa. Tuhan nggak peduli derajatmu juga. Tuhan memilih semuanya untuk diselamatkan karena mengasihi. Jadi teman-teman, maksudnya Mbak Wulan, Tuhan tidak peduli apapun latar belakang Anda. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Anda berlatar belakang seorang penjahat, seorang anak haram kah, seorang ateis kah, Tuhan sayang sama Anda. Tuhan ingin selamatkan kita dari tangan iblis. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, ya jangan berbuat dosa lagi. Karena itu yang dipesankan Tuhan. Makanya setiap kali Tuhan menolong orang di dalam Alkitab, Anda bisa baca. Dan diakhiri dengan perkataan, jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau berbuat dosa lagi, berarti Anda menyembah setan. Ya, kalau sudah diselamatkan Tuhan, jangan berbuat dosa. Tapi keadaanmu apapun saat ini, mungkin Anda berkata, saya hidup dalam perzinahan, terlalu buruk, saya penjahat, saya pernah bunuh orang. Tidak masalah, Tuhan mengasihi hidup. Datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah Tuhan yang baik. Oke teman-teman, terima kasih buat kebersamaannya, dan Mbak Wulan, terima kasih. Iya, satu lagi mau nambahkan. Ya, silakan. Saya itu lahirnya di kandang kambing loh, di kandang sapi seperti Tuhan Yesus. Seperti itu iya. Ya? Dulu saya diajak-ajak lahirnya di kandang kambing, kan di desa, desanya bapak saya. Lahir kok di kandang kambing gitu, jadi bahan ketawaan. Tapi saya sekarang tahu, saya mau diselamatkan Tuhan, jadinya saya lahirnya seperti Tuhan Yesus gitu. Iya, boleh tahu kenapa sampai lahir di kandang kambing? Karena kan di desa Sukorejo agak pedalaman ya, nggak ada rumahnya nggak ada. Jauh-jauh. Rumahnya nggak ada kamar mandi, kamar mandinya dekat dengan kandang hewan itu. Ibu saya di situ pipis, tapi keluarnya saya. Gitu. Jadi melahirkan belum sempat dibawa ke rumah sakit atau pulang ke rumah. Terus dipanggil dukun gitu. Haleluya. Itulah cara Tuhan, ya. Mau seperti Mbak Wulan pun mau lahir di kandang binatang, semua sangat dicintai Tuhan, sangat berharga. Tuhan mengasihi kita bukan karena hidung kita mancung, Tuhan mengasihi kita bukan warna kulit kita putih atau hitam, Tuhan mengasihi kita bukan karena gigi kita rata, Tuhan mengasihi kita bukan karena kepala kita bagus, bukan. Tapi Tuhan mengasihi kita karena kita anaknya. Kita diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi, ini pikiran yang otak-otak kotor ini, jangan langsung mengaitkan bahwa kalau kita dibilang anak Tuhan, Tuhan kawin, Tuhan melakukan seks. Itu hanya orang yang otak kotor, yang pikirannya selalu kawin. Makanya apa-apa dikaitkan dengan kawin. Bukan itu. Sekali lagi, kita ini berasal dari Tuhan benihnya. Apakah hidupmu tidak mengakui kalau engkau benihnya itu berasal dari Tuhan? Itu bukan dari orang tuamu. Orang tuamu itu cuma menikmati kesenangan, cuma goyang-goyang kenikmatan saja. Makanya Anda lahir, itulah kebaikan Tuhan. Semua benihnya itu berasal dari Tuhan. Begitu teman-teman. Ayolah, cerdas sedikit lah. Begitu ya. Jadi terima kasih Mbak Wulan buat kesaksiannya yang luar biasa. Doa kami buat Mbak Wulan tetap semangat ya. Yes. Amen. Semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan misi saya ingin menyelamatkan banyak jiwa sih. Haleluya. Kami doakan supaya saya nggak mau cuma saya yang diselamatkan, semua kasih Tuhan. Keluarga dan teman-teman saya mau juga mereka diselamatkan. Amin. Itulah kasih Tuhan. Sama. Kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus sama. Semua kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kami ingin supaya orang lain diselamatkan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini. Dan saya berdoa kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan buat bisa turun di dalam kehidupan teman-teman. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan.